الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayusibu ummati da'al umam. Wa qala ya Rasulullah wa ma da'al umam? Al-ashar wal batar at-takathur wat-tanajus fid dunya at-tabaghut wat-tahasud hatta yakuna al-bagh. Shadaqallah. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah, sayusibu ummati, umatku kata Nabi akan terjangkit da'al umam, penyakit yang terdahulu yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada masanya sebelum kedatangan Islam. Kata Nabi setidaknya ada 6 perkara penyakit yang selalu dan akan terjangkit sebagai salah satu bentuk keruntuhan umat, kehancuran umat pada masanya. Yang pertama al-ashar, orang-orang yang kufur akan nikmat Allah. Yang kedua al-batar, mereka yang berlebihan terhadap nikmatnya Allah dalam arti negatif. Yang ketiga at-takatsur, orang yang suka menumpuk harta demi keinginan dan kepuasan hawa nafsu yang mereka pertuhankan. Yang keempat at-tanajus fid dunya, berlebih-lebihan menghirup udara dunia, menikmati dunia tanpa berfikir akan akhirat yang akan mereka tempuh kelak setelahnya. Kemudian yang kelima at-tabaghut, saling membenci antara satu dan yang lain. Dan yang keenam at-tahasud, saling dengki iri antara satu dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah berkata di dalam Al-Quran zaharal fasad fil barri wal bahri, kerusakan akan terjadi di muka bumi ini disebabkan ulah tangan manusia itu sendiri. Agar mereka sadar dan kembali kepada Allah, Allah perlihatkan kepada kita semua. Di dalam ayat yang lain, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas, kata Allah, kami pergulingkan di antara kalian. Ada masanya di mana kalian akan menjadi jaya, dan ada masanya di mana kalian akan hancur dan dihancurkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Setidaknya nasihat Nabi kepada kita harus kita renungkan sebagai seorang yang mengaku beriman, bukan beriman, tapi mengaku beriman kepada Allah. Ketika Allah berkata di dalam Al-Quran, kerusakan itu disebabkan ulah tangan manusia itu sendiri. Siapa manusia tersebut yang melakukan kerusakan tersebut? Di dalam hadis Nabi dikatakan, mereka akan dihancurkan oleh 3 perkara. Satu di antaranya ittiba'ul hawa, mereka yang mempertuhankan hawa nafsu mereka. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, tidakkah kalian melihat ada orang yang mempertuhankan hawa nafsu mereka? Kalaulah kita kembali kepada sejarah sebelum datangnya Islam, apa karakter jahiliyah yang Allah tampakkan di dalam Al-Quran? Setidaknya ada 4. Satu di antaranya karakteristik rakus. Bahkan mereka enggan menyembah kepada Allah dan angkuh serta sombong terhadap kebesaran Allah serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusahum yazunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yang pertama, ada karakter manusia pada masa dahulu sebelum datangnya Islam. Mereka berfikir layaknya seperti orang-orang jahiliyah. Pada masa jahiliyah ada satu karakter yang mereka lakukan yang selalu mereka tumpuk-tumpuk, dan mereka enggan menyembah Sang Maha Kuasa hanya karena keangkuhan dan karena gengsi, bukan karena Tuhan yang lain. Karena mereka hanya ingin mengikuti nenek moyang mereka, yang mereka sendiri tidak mengetahui siapa Tuhan nenek moyang mereka. Kalaulah kita kembalikan kepada Ibrahim sebagai nenek moyang mereka, maka kembalinya Ibrahim adalah bahasanya Islam. Yang disembah adalah Allah. Tapi mengapa mereka tidak mau menyembah Allah? Karena ada keangkuhan dan kesombongan yang terdapat dalam diri mereka. Bahkan Abu Sufyan mengakui kebenaran Islam. Bahkan Abu Jahal mengakui kebenaran Islam, tapi mereka tidak mau memeluk Islam dengan alasan keangkuhan dan gengsi. Manusia hari ini sedang terjangkit penyakit gengsi, FOMO, yang seolah-olah ketika mereka tidak mengikuti tren, maka mereka termasuk manusia yang ketinggalan zaman. Tapi uniknya, konotatifnya negatif, bukan positif. Kalau kita kembalikan pada ayat yang tadi kita bacakan, ada orang-orang yang berfikir seperti orang-orang jahiliyah. Manusia hari ini tidak berfikir bahwa mereka memiliki Allah. Mengapa demikian? Karena mereka yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan kerusakan hari ini, mereka tidak berfikir bahwa Allah melihat mereka. Mereka melakukan korupsi, penganiayaan, rakus. Apa mereka melihat Allah? Tidak. Mereka mengaku beriman, tapi mereka tidak beriman. Mereka tidak merasa dilihat oleh Allah, dan mereka tidak takut akan azabnya Allah. Ketika datang kepada mereka orang-orang yang memperingati, mereka berkata, uruslah dirimu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini karakter jahiliyah. Orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu, orang-orang yang melakukan kemaksiatan sementara mereka mengakui kebenaran. Mereka masuk di dalam kebenaran, tapi mereka melakukan perbuatan yang menghancurkan. Ada 2 kategori. Satu fasik, yang kedua munafik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang-orang munafik masuk dalam kategori fasik. Orang fasik belum tentu munafik, tapi orang munafik sudah mesti bagian daripada kefasikan. Innal munafiqina humul fasiqun.
Maka tak salah ketika baginda Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, kelak di akhir zaman dunia ini akan diisi oleh orang-orang munafik dan fasik. Mereka berfikir seperti orang-orang jahiliyah. Mereka mengembalikan tradisi-tradisi jahiliyah, seolah-olah mereka tidak beriman, seolah-olah mereka tidak melihat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dikatakan oleh Nabi, penyakit yang pertama adalah orang-orang yang kufur akan nikmatnya Allah. Berapa banyak manusia hari ini yang terus mempertuhankan hawa nafsu demi kepentingan pribadi, dan demi kepentingan organisasi, dan demi kepentingan dunia. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi, ya abdad dinar, ya abdad dirham, hei penyembah dinar, hei penyembah dirham. Salah satu tanda datangnya hari kiamat, munculnya para penyembah-penyembah berhala yang baru, yang dikenal dengan harta, tahta, kekuasaan. Kemudian dikatakan mereka yang berlebihan dalam harta, diberikan kenikmatan oleh Allah, mereka berfoya-foya seperti yang pernah dilakukan oleh masyarakat-masyarakat jahiliyah pada masanya. Ketika datang masa panen kepada mereka, mereka pergunakan harta-harta mereka untuk berfoya-foya. Mereka undang penyanyi-penyanyi, penari-penari biduan. Mereka berjudi, mereka sediakan minuman-minuman khamar. Hari ini semakin terlihat di hadapan kita betapa merebaknya narkoba yang merusak generasi, minuman-minuman keras yang tak sempat untuk kita halangi. Bahkan kata Nabi, di akhir zaman akan tersebar musik dan biduan. Dan hari ini kita merasakan betapa jahiliyahnya manusia hari ini daripada manusia yang sebelumnya. Kenapa demikian? Mereka jahiliyah sebelum datangnya Islam, tapi hari ini mereka mengaku berislam, tapi mereka kembali kepada jahiliyah, lebih jahiliyah daripada jahiliyah. Yang ketiga, at-takatsur, mereka yang suka menumpuk-numpuk harta. Apa yang dilakukan oleh para pecinta-pecinta harta? Mereka mengharapkan kehormatan dan kemuliaan dari harta. Maka tak salah kata Nabi, kelak di akhir zaman manusia berlomba mengumpulkan harta demi kemuliaan dan harga diri mereka, bukan karena agama dan kebaikan. Kemudian yang keempat, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tanajus fid dunya, mereka berlomba-lomba dan berlebihan dalam dunia. Padahal Allah katakan di dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, jadikan dunia untuk mengantarmu kepada akhiratmu, bukan engkau jadikan akhiratmu yang kau perjualbelikan untuk duniamu. Manusia hari ini mengatasnamakan agama demi kepentingan. Kami bersama agama, mereka perjualbelikan agama demi kepentingan dunia, demi kantong mereka, demi diri mereka, demi harta mereka, demi kepribadian mereka dan harga diri mereka. Maka tak salah ketika Imam Al-Ghazali mengatakan, kemuliaan kelak di akhir zaman bukan terletak pada iman, tapi terletak pada harta. Mereka mulia karena harta. Maka ketika tradisi kemuliaan dipandang dengan harta, setiap orang berlomba-lomba akan mencari harta. Maka disitulah akan tersebar luas, kata Nabi, tahlilu at-tahrim wa tahrimu at-tahlil. Mereka akan menghalalkan yang haram demi mendapatkan harta, dan mengharamkan yang halal demi kepentingan mereka. Semua berubah kembali kepada masanya, seolah-olah Islam tak pernah datang, seolah-olah Islam tak pernah berbicara. Bahkan di tengah umat manusia hari ini, betapa jauhnya nilai-nilai agama di tangan mereka-mereka yang mengaku beragama.
Maka tak salah ketika Nabi mengatakan ketika Islam ini akan redup di tangan umat muslim itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Mereka yang mengaku beriman, wajib bagi mereka membangkitkan kembali ruh Islam. Hanya di tangan orang-orang yang beriman, bukan di tangan orang-orang Islam, tapi di tangan orang-orang beriman. Kemudian yang kelima, at-tabaghut. Kata Nabi, mereka saling membenci. Kalau kita merujuk kepada hadis ini dan kita coba samakan dengan keadaan, apa kebencian yang tidak kita tampak hari ini? Seolah-olah kebencian inilah yang kemudian menjadi persoalan kita. Kita dituntut untuk saling membenci antara satu dan yang lain, baik dari sisi agama maupun dari sisi politik maupun dari sisi pendidikan dan dari segala macam sisi. Kita dituntut untuk saling membenci antara satu dan yang lain. Jika umat beriman, orang-orang berislam yang mengaku beriman tidak sadar, kapan kita mau sadar? Maka yang terakhir kata Nabi, at-tahasud, saling iri. Dampak daripada perbuatan-perbuatan yang 6 ini, kerusakan yang hari ini kita lihat. Mereka membenci, saling membenci. Mereka saling iri antara satu dengan yang lain. Kita melihat kembali kepada sejarah, betapa rusaknya, betapa kita melihat dan mengambil pelajaran daripada sejarah. Nepotisme pertama dimulai pada masa dinasti Umayyah. Kehancuran terjadi dalam setiap kerajaan Islam. Pada masa Yazid bin Muawiyah, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Andalusia, dinasti Utsmaniyah, dinasti Ayyubiyah, dinasti dan lain sebagainya. Setiap dinasti-dinasti daripada kerajaan-kerajaan Islam cukup menjadi pelajaran bagi kita. Munculnya pemimpin-pemimpin dan penguasa, manusia-manusia yang haus akan dunia, yang kerjaannya menumpuk harta yang hari ini juga dilakukan oleh manusia. Maka tak salah ketika tabiat ini, karakter ini menjadi bagian daripada perbuatan yang dinormalkan hari ini. Salah satu tujuan daripada orang-orang yang tidak suka dengan Islam adalah hari ini menormalisasikan, memaklumkan perbuatan-perbuatan tercela dan kemaksiatan yang hari ini tugas berat bagi orang beriman melawan itu semua. Mengapa kita katakan normalisasi? Karena seolah-olah kemaksiatan hari ini, perbuatan tercela hari ini biasa. Dan setiap manusia yang tercuci otaknya mengatakan sudah biasa dan sudah biasa. Apa yang harus kita lakukan? Terjerumus dalam kemaksiatan atau berdiri tegak sebagai orang yang menunjukkan kami berbeda dari mereka. Kami beriman karena kami mengerti mana yang harus kami tegakkan dan yang mana yang harus kami tinggalkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. اللهم صل وسلم زد وجه وتفضل وعنهم وبارك لجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد اتق الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان اللهم دمر اليهود اللهم دمر اليهود اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اختمنا بالصالحين اللهم اختمنا بالصالحين اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة